Abah dan Abah. Kembali bersama Abah dan Abah tentunya di Folk Radio Jogja. Sobat Folk, amalan yang utama tadi Abah dan sudah sampaikan ada dua ya, hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah yaitu sholat tepat waktu. Nah, ini bisa dijabarkan masing-masing deh ya. Tepat waktu kita udah lakukan belum? Ini kalau kita belum lakukan berarti amalan utama belum kita dapat. Kan gitu. Kemudian hablum minannas yaitu orang tua ya, apa ya? Jadi kita harus berbaik ya, membalas kebaikan orang tua. Orang tua itu terhadap anak nggak mungkin punya rencana jahat. Ya. Apapun, siapapun orang tua pasti menginginkan anaknya itu menjadi baik dan yang diberikan pasti yang terbaik. Memberikan contoh juga contoh yang terbaik mestinya seperti itu. Nah, balasannya apa? Orang tua, anak terhadap orang tua ya, kalau Sobat Wok bisa mendengar atau melihat berita-berita di media sosial yang begitu cepat, begitu luas ya, anak-anak zaman sekarang itu banyak sekali yang memang nggak paham bagaimana membalas kebaikan orang tua. Nah, bahkan dengan masalah sepele saja ya, seperti kasus yang di mana itu nggak dikasih duit, orang tua dihajar ya. Nah, itu apa itu namanya kan? Ini prihatin sebenarnya. Monggo Pak, selanjutnya apa lagi? Ya, saya kasih lagi Pak. Ketika amalan utama ini tidak dilaksanakan, tentu batal amalan yang lainnya. Oh gitu. Terus sekarang begini, Abah bangun masjid lah misalnya, atau Abah bangun sekolahan lah, atau Abah ngasih makan anak yatim piatu, tapi di rumah durhaka sama orang tua, batal nggak saudara amal? Keterkaitan ya, hablum minallah dan hablum minannas. Wabirul walidain, apapun alasannya, kalau mau melakukan kebaikan, ya amalan utama ini dulu yang dibaiki. Bolehlah Abah nggak bangun apa saja, tapi kalau sama orang tua baik, selesaikan. Ya, jadi nggak bisa amalan ini ditinggal. Ya. Sekarang begini, setiap orang itu dimatikan menurut kebiasaannya. Sebetulnya sifat iman kita itu kan menurut kebiasaan kita, toh Bah? Ya. Menurut niat kita, Bah. Sekarang saya kasih contoh. Di tempat saya itu ada kos-kosan. Bahkan saya dulu punya kos-kosan sampai berapa kamar itu. Berapa puluh kamar? 6. 60. 6 kamar. 6 kamar. Terus saya lihat mahasiswa-mahasiswanya juga mahasiswa-mahasiswa muslim ya. Nah, selama 5 tahun berada di tempat kos-kosan itu, apa yang terjadi, Bah? Karena perbuatan mereka sama selama 6 tahun tuh. Apa, Bah? Selalu mengerjakan sholat subuh jam 6. Oh. Begini, Bah, maksudnya begini loh, Bah. Kalau kita nggak ngamalkan hadis ini, afdholul amali, sesungguhnya amal yang utama itu kamu sholat tepat waktu. Tapi kalau orang itu nggak punya prinsip mau afdholul amal, mau mengerjakan amal yang baik, maka ya selamanya dia akan begitu. Sekarang begini, orang yang tidak pernah sholat duhur tepat waktu, dia sholat duhur jam 2:30, ya selamanya akan sholat duhur 2:30, Pak. Ya. Di tempat saya itu kan depannya sekolahan tuh, Pak. Itu ibu-ibu yang jemput cucunya, yang jemput anaknya. Itu berangkatnya ya ketika adzan itu, Bah. Dan itu dilakukan 6 tahun tuh ketika dia SD di situ. Karena di sini sudah tidak ada pikiran saya ingin mengamalkan amalan utama. Nah, itu mindsetnya sudah terbentuk jemput kok. Pas adzan jemput kan gitu. Sekarang sama juga. Orang-orang saudara-saudara kita
yang memang di sini itu tidak ada mindset bahwa amal utama ini harus saya kerjakan. Memang selamanya tidak akan beramal utama, Pak. Saya lihat banyak sekali orang-orang tua yang mereka meninggal dan selamanya memang tidak berjamaah. Loh ya toh, Pak. Tapi begini, Pak. Ketika kita mendengarkan hadis ini, kemudian kita mengatakan, oh iya, amal utama itu sholat tepat waktu. Kalau begitu, bismillah. Maka selamanya, orang itu juga akan mengamalkan selamanya tepat waktu. Dengan segala kondisi ya tentunya. Dengan itu menjadi prioritas yang harus dilakukan. Dilalahnya ya yang namanya Mbah Hatmo yang usianya sudah 90 tahun, ketika subuh 3:30, ya selamanya dia akan ke masjid. Dan seorang Agus yang umurnya 25 tahun, karena di sini tidak ada mindset memang akan sholat tepat waktu. Nanti sampai umur 50 ya selamanya tidak akan sholat tepat waktu. Saya sampai melihat orang-orang yang kos di tempat saya itu, iya, karena mereka memang sudah tidak akan mengamalkan amalan yang paling utama. Itu bisa jadi mereka belum tahu atau gimana ya, Pak ya? Ya memang tidak ada motif. Tidak ada motif untuk melakukan motivasinya itu. Ya, sudah pertama tidak mungkin ada. Karena belum tahu bahwa itu merupakan amalan utama kan itu. Ya, mudah-mudahan pada mendengar ya. Mendengar kita. Nah sekarang juga yang amalan hablum minan nas ya kan. Kadang-kadang ya sama orang tua pun kita sama juga. Ya. Banyak sekali yang tidak kita sadari, kita menganggap biasa, ya, menyakiti orang tua tanpa sadar. Menganggap biasa mereka ya namanya mereka tukang pemberi, ya kita ya minta terus. Ya itu kita rasakan juga, kita punya anak juga kan. Punya anak seperti itu. Ya itu anak kita itu kadang-kadang nggak paham harus melakukan apa terkait. Makanya saya tadi bilang tuh, Pak. Anak itu tidak akan pernah mengerti pengorbanan orang tua. Tidak akan pernah mengerti. Makanya ketika mereka membalas pengorbanan orang tua, itu kemungkinannya cuma dua. Tidak membalas atau terlalu berlebihan. Betul. Kalau pas itu nggak ada. Karena memang tidak pernah mengerti. Kalau mengerti semua orang baik banget. Berlebihan itu menurut dia loh apa? Enggak, berlebihan tuh saking karena dia mungkin agamanya baik, kemudian berbakti sama orang tua, berlebihan luar biasa. Tidak seperti yang diperkirakan orang tua. Oh ya, oke, paham. Ya kan? Kadang kan orang tua itu kan maunya sebenarnya kan sederhana. Umpamanya aku kasih uang 2 juta aja sebulan, kalau dibantu aku seneng. Ternyata kalau anaknya itu berlebihan memberinya, sampai diberikan ini, sampai diberikan hotel, sampai diberikan. Artinya ya karena mereka tidak mengerti apa yang dibutuhkan orang tua. Iya. Nah, ini sekarang amal, Pak. Sekarang mari kita buka hadis yang kedua. Ya. Judulnya amal utama yang lain. Amal utama berikutnya berarti masih kategori utama juga maksudnya ya. Afdhalul a'mal, amal yang paling utama, antudkhila ala akhikal mu'min, yaitu engkau seneng mengunjungi saudaramu yang mukmin. Silaturahmi. Ini amal utama ya, Pak. Tapi begini, sururon artinya begini, kamu mengunjungi silaturahmi kepada yang mukmin, tapi dengan penuh kegembiraan. Maksudnya itu, maaf ya, Bah, kan kadang orang silaturahmi banyak yang orang itu tidak senang disilaturahmi ya. Atau orang ini menyebalkan. Kemudian watat dia anhu dainan, engkau lunasi utang-utangnya. Ini aku ngomong yang paling utama. Yang paling utama. Waktu ta'imahu hubsan, dan engkau bawakan dia makanan. Hadiah gitu ya. Jadi begini,
silaturahmi yang paling utama. Gitu aja lah. Silaturahmi yang paling kalau utama. Kamu sing jelas sih nyaur utang gitu. Itu membuat yang dipinjemin jadi membayari utang. Ya, baik, ada yang mau lewat berikut ini. Kita berhenti sejenak. Sobat Vox, tetaplah bersama Abah dan Abah di Vox Radio Jogja.